Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajuddin. Saya mengajar di mata pelajaran dan grafis percetakan di kelas multimedia di SMK Automat Suda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan novel desain grafis percetakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu untuk kelancaran proses pembelajaran kita. Untuk berdoa, silakan KM pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Bapak coba absen ya. Siapa yang hadir? Coba Bapak absen aja ya. April? Hadir. Ariski? Hadir. Hadir. Aura? Hadir. Japit? Hadir. Dian Auliani? Hadir. Dimas Kerdianto? Hadir. Ilham Nur Hidayat? Hadir. Hadir. Imam Ali Akbar? Imam? Izin. Irma? Marsanda? Hadir. Hadir. Mila Mutiara? Hadir. Hadir. Naina? Hadir. Sakit. Reni? Hadir. Sherly? Hadir. Hadir. Tria? Hadir. Diana? Izin. Izin. Widi Nurharum? Hadir. Hadir. Jamara? Hadir. Abdul Aziz? Hadir. Oke, berarti teman kalian 2 orang izin, satu gak ada keterangan, yang satu sakit. Nah, gimana kabarnya? Sehat yang hadir? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, mudah-mudahan yang sakit teman kalian diberikan kesehatan. Oke, sedikit tunjangan ya buat awal ini, karena kebetulan ada teman kalian yang nggak hadir. Kehadiran ini menunjukkan kedisiplinan kalian. Nanti ketika kalian di dunia kerja, salah satu absensi yang salah satu penilaian dari kinerja kalian ya, salah satunya dari absensi, kehadiran. Kalau kehadiran kaliannya bagus, ya nilainya akan poinnya dapat poin plus. Tapi kalau kehadirannya sering tidak masuk, sering terlambat, apalagi tidak masuknya karena tanpa keterangan dan lain sebagainya, kalian dapat rapot merah. Ya. Ketika kalian dapat rapot merah, khawatirnya apa? Ketika kalian habis kontrak, akan ada pertimbangan. Pertimbangan, kalian ini sering nggak hadir nih untuk kontrak selanjutnya, kerja selanjutnya, ya mungkin bisa jadi akan dipertanyakan, tanda kutip. Bisa saja kalian nggak bisa diperpanjang. Nah, itu terkait dengan kedisiplinan. Oke, itu sedikit ujangan lah gitu ya. Oke, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, buat biar kalian semangat, kita yel-yel dulu ya, seperti biasa. Kalau Bapak baca, Bapak sebut SMK, kalian jawab. SMK Automat Suda, multimedia, spirit for action. Oke, yuk mulai dulu. Kita mulai ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Automat Suda Luar biasa. multimedia. Spirit for action. Oke. Semangat ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan coba review pertemuan minggu kemarin. Ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang apa? Perspektif. Perspektif. Ya, apa itu perspektif? Perspektif adalah teknik gambar untuk mengilustrasikan dimensi
pada permukaan Ya, jadi dia mengilustrasikan ya, mengilustrasikan gambar yang bentuknya 3 dimensi menjadi 2 dimensi pada sebuah gambar. Poin-poinnya apa aja yang kalian lihat? Ada yang masih ingat? ada teknik perspektif dan ada sudut pandang. Ada? Ada sudut pandang. Oh, teknik perspektif. Saya masih ingat teknik perspektif apa aja? Teknik perspektif ada 3, perspektif 1 titik hilang, perspektif 2 titik hilang, dan perspektif 3 titik hilang. Ya, jadi ketika kalian membuat gambar perspektif, ada 3 teknik yang biasa digunakan. Ya, yang pertama perspektif 1 titik hilang. Jadi perspektif 1 titik hilang itu titik fokus di akhirnya itu cuma 1. Misalkan kita review ya, misalkan kalian lagi berdiri di tengah jalan nih, lihat ke ujung jalan, nah itu ada 1 titik, nah itu perspektif 1 titik hilang. Nah, selanjutnya ada perspektif 2 titik hilang. 2 titik hilang itu yang seperti apa? 2 titik hilang itu ada 2 titik fokus. Misalkan kalau tadi yang 1 titik hilang, kalian tuh berdirinya kan di 1 jalan ya. Tapi kalau yang 2 titik hilang, kalian ibaratkan berdiri di persimpangan jalan. Nah, mata kalian yang sebelah kiri melihat ke kiri, yang sebelah kanan melihat ke kanan, sehingga fokusnya ada 2 titik. Nah, kalau yang 3 titik hilang itu kalian di persimpangan melihat ke samping kiri, melihat ke samping kanan, terus melihat ke atas. Jadi ada 3 titik fokusnya, kurang lebih seperti itu. Terus apalagi kira-kira yang kemarin poinnya? Ada sudut pandang. Nah, sudut pandangnya apa aja? Sudut pandang mata burung, sudut pandang mata normal, dan sudut pandang mata kucing. Ada 3 sudut pandang. Ada sudut pandang mata burung, ada sudut pandang mata normal, ada sudut pandang mata kucing. Nah, sebetulnya ini hanya istilah saja. Ya, ketika disebutkan sudut pandang mata burung, burung itu kan rata-rata ada di mana? Di atas. Burung itu rata-rata ada di atas. Maka ketika sudut pandangnya sudut pandang mata burung, kalian itu seolah-olah melihat objek itu dari atas. Ya, dari atas ke bawah. Misalkan apa? Drone, atau kalian berdiri di gedung tinggi, gedung pencakar langit, kalian melihat ke bawah. Seperti itu sudut pandang mata burung. Kalau sudut pandang mata normal, ya sudut pandang mata normal biasa. Ya, layaknya kalian lagi melihat objek-objek biasa. Biasanya bentuknya datar-datar saja. Gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sudut pandang mata kucing. Nah, sudut pandang mata kucing. Nah, kucing itu biasanya ada di bawah karena posisinya pendek. Nah, jadi seolah-olah kita itu melihat objek itu dari bawah, atau kita kayak lagi tiarap lah, lagi tengkurap gitu. Kita melihat ke atas. Kurang lebih seperti itu sudut pandang pada perspektif. Nah, oke, itu review tentang materi minggu kemarin. Nah, untuk materi minggu ini kita akan belajar ke materi selanjutnya, yaitu penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Jadi kita akan coba di pembelajaran ini mengenal tampilan dari pada aplikasi pengolahan gambar vektor, terus membuat nih objek dari gambar vektor, baik itu objek rectangle, lingkaran atau teks yang menggunakan aplikasi pengolahan gambar vektor. Nah, ini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran untuk materi hari ini itu yang pertama, setelah melihat tayangan video nanti akan coba ditayangkan video ya, tentang teknik penggabungan gambar dan teks. Diharapkan kalian itu dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menjelaskan gambar dan teks berbasis vektor. Selanjutnya, kalian bisa membandingkan gambar dan teks berbasis vektor, perbandingannya ya. Selanjutnya, kalian bisa mempraktekkan membuat desain gambar dan teks berbasis vektor menggunakan aplikasi pengolahan gambar vektor. Dan kebetulan aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi CorelDRAW. Kurang lebih seperti itu.
Nah, untuk teknik pembelajaran sekarang, ya, Bapak akan coba schedulekan. Nah, ini yang pertama kita akan ada pembagian kelompok. Nanti akan ada tugas di akhir, ya, di akhir setelah pembelajaran ada tugasnya berkelompok. Untuk pembagian kelompok, Bapak coba satu kelompok 3 orang, ya, jadi satu kelompok 3 orang, biar memudahkan Bapak per absen saja. Jadi absen 1, 2, 3 kelompok 1, 4, 5, 6 kelompok 2, 7, 8, 9 kelompok 3, 10, 11, 12 kelompok 4, gitu ya. 13, 14, 15 kelompok 5, 16, 17, 18 kelompok 6, ya. Nah, yang 19 ya tinggal gabung saja. Nah, udah tahu kan nama nomor absennya? Tahu apa harus saya sebutkan? Sebutkan aja, Pak. Sebutkan, boleh. Ini saya sebutkan ya. Absen 1 Aprilia. Ingetin dulu, ya, April. Absen 2 Ariski. Absen 3 Aura. Absen 4 David. Absen 5 Dian. Absen 6 Dimas. 7 Ilham. 8 Imam. 9 Irma. 10 Martanda. 11 Mila. 12 Naina. 13 Reni. 14 Sherly. 15 Tria. 16 Tiana. 17 Widi. 18 Damara. 19 Abdul Aziz. Oke, ada temennya yang nggak masuk ya. Ini di kelompok berapa nih? Kelompok 3. Kelompok 3 baru ada Ilham aja nih. Imam sama Irmanya nggak masuk. Nanti bisa yang Abdul Aziz bisa masuk ke kelompoknya Ilham, ya, nanti ke situ. Terus mana lagi? Nah, yang kelompok-kelompoknya kurang nanti bergabung saja, ya, bergabung ke kelompok. Jadi yang kurang digabungkan dengan yang kurang. Kalau kelebihan cari kelompok yang kurang. Nah, kalau misalkan ada lebih satu, ya udah masuk aja satu kelompok 4 orang, gitu. Oke ya, udah paham? Paham. Oke. Nah, setelah pembagian kelompok, nah kita akan Bapak akan kasih video, ya, nanti akan perlihatkan videonya silahkan dianalisis. Untuk materi pembelajaran Bapak udah share di grup WA ya, nanti kalian silahkan dipelajari. Terus setelah penampilan video, materi dan dipelajari, untuk misalkan kalian butuh referensi yang lain, di materi nggak ada nih, cari referensinya, silahkan cari di Google dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, setelah penampilan video dan lain sebagainya, selanjutnya kalian ada tugas mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti berkelompok. Nah, setelah dikerjakan, nanti dipresentasikan, ya, per kelompok dipresentasikan ke depan. Nah, setelah dipresentasikan ke depan selesai, lalu terakhir kuis. Kuis, ada pengerjaan soal dengan kuis. Selanjutnya kesimpulan pembelajaran. Setelah kesimpulan pembelajaran, kita akan coba ngasih informasi terkait materi selanjutnya. Setelah itu selesai doa penutup. Nah, mungkin itu ya pembelajaran tadi. Pembagian kelompok sudah, materi sudah saya share. Selanjutnya kalian tinggal perhatikan video. Saya coba tampilkan video. Nanti kalian silakan analisis. Kira-kira kalian tahu gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar
logo dari sebuah media sosial ataupun sebuah instansi. Ya, kita coba jelaskan. Yang pertama adalah logonya Twitter, ya. Yang selanjutnya logo Instagram, yang warna hijau yaitu logo WhatsApp atau WA, ya. Yang warna biru ada teks di dalamnya, yaitu adalah logo Facebook. Yang di bawah ini ada logo stasiun TV, ya, swasta Indosiar, dan ini medsos untuk video namanya YouTube, ya. Nah, ini beberapa logo. Kenapa sih sebuah instansi, sebuah media sosial dia memakai logo? Kira-kira apa jawabannya? Ya, karena logo ini pengganti identitas, ya, pengganti identitas dari suatu lembaga. Jadi dia tidak usah memberi nama lagi di logonya. Dia cukup menampilkan logo ini, maka orang akan paham. Dan tentu saja untuk mengenal logo ini tidak mudah, tidak begitu dikenalkan langsung ingat, butuh proses beberapa lama sehingga orang itu menjadi ingat. Jadi ketika melihat logo ini, oh ini adalah Twitter. Ketika melihat logo B, oh ini adalah logo Instagram, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Apa sih gambar vektor? Kira-kira apa gambar vektor? Gambar vektor dia adalah gambar yang terdiri dari garis, kurva, atau bidang yang dapat membentuk suatu gambar kompleks. Nah, ini contoh gambar berbasis vektor. Apa sih kelebihan dari gambar vektor? Nah, kelebihannya yang pertama, dia bersikap scalable, ya, artinya dia dapat memperbesar atau memperkecil tanpa merubah kualitas. Jadi ketika kualitasnya ketika gambarnya kalian perbesar atau kalian perkecil, kualitas gambarnya tetap sama, ya, tidak akan berubah. Selanjutnya, dia memiliki ukuran file yang kecil, ya. Jadi ketika disimpan, ukuran filenya tidak terlalu besar. Selanjutnya, dia mempunyai warna-warna solid sehingga cocok untuk bentuk-bentuk gambar sederhana seperti logo yang tadi kita contohkan, kartun, dan sebagainya. Nah, ini kelebihan daripada gambar vektor. Selanjutnya, kekurangan daripada gambar vektor. Yang pertama, dia kurang dapat menampilkan gambar detail, ya. Detail-detail gambar dia agak susah untuk ditampilkan. Yang selanjutnya, dia kurang dapat menampilkan gradasi secara realistis, ya. Jadi ketika menggunakan gambar vektor, terus kalian menginginkan gradasi warna secara realistis, itu akan sulit didapat di gambar vektor. Maka dokumennya akan menjadi dua, gitu. Dan ini yang sedang aktif adalah PEG 2 atau dokumen yang kedua. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita pengen pindah ke PEG 1, kita tinggal pilih tanda panah sebelah sini, kita klik. Nah, dia akan pindah ke sebelah PEG 1, ya. Nah, ini namanya dokumen navigator. Nah, selanjutnya, ini ada area yang namanya drawing windows, ya. Mana drawing windows ini? Ini adalah area drawing windows. Area berwarna putih pada CorelDRAW. Nah, dia merupakan tempat untuk membuat suatu objek. Nah, jadi ketika kalian membuat objek atau gambar yang bebas, mau di kotak sini ataupun di luarnya, tidak masalah. Nah, selanjutnya, yang kotak ini dia adalah drawing pad, ya. Drawing pad, ya. Drawing pad yaitu merupakan daerah percetakan yang berada di dalam persegi panjang. Nah, jadi ketika kalian mau mencetak sebuah desain, ya, maka desain itu dipastikan harus berada di area drawing pad ini, di area kotak ini. Ketika si desain itu ada di luar, maka desain itu tidak akan masuk ke area cetak. Jadi ketika dicetak, dia kemungkinan tidak bisa tercetak karena dia ada di luar bagian dari drawing pad.
Nah, selanjutnya yang di bawah sini ini adalah status bar, ya, yang ini status bar. Nah, dia berisi informasi tentang suatu objek, bisa bentuk, bisa ukuran, warna, resolusi, dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung nanti yang aktifnya yang mana. Hampir mirip-mirip dengan properties bar yang di sini. Ya, kalau di sini ini maksudnya berisikan dengan informasi-informasi tentang pengaturan tool yang sedang aktif. Di sini juga sama, tapi lebih ke koordinat dan biasanya bentuknya hanya informasi saja. Properties bar. Selanjutnya, ini adalah bagian navigator. Dia berfungsi untuk menggeser tampilan sebuah drawing Windows. Ya, nah ini navigator. Kalian bisa geserkan ke samping kiri atau samping kanan, atau bisa geserkan ke atas atau ke bawah ini. Nah, itu navigator. Selanjutnya, yang di sini ini adalah color palette, ya. Nah, di color ini Anda dapat memberikan warna suatu objek, ya, baik objek dalam ataupun objek luar atau garis luarnya. Untuk memberikan warna pada objek, Anda tinggal pilih objeknya lalu klik di sini, pilih warna yang mana, maka objek akan berubah menjadi warnanya. Nah, selanjutnya Bapak akan coba memperkenalkan beberapa tool yang nantinya akan kalian gunakan untuk menggambar, ya, atau mendesain gambar dan teks berbasis vektor. Nah, kita mulai dari atas. Nah, ini adalah vektor. Nah, ikonnya seperti tanda panah. Nah, fungsinya adalah untuk memilih, mengubah ukuran, memiringkan serta merotasi objek. Nah, ini vektor. Selanjutnya di bawahnya ini ada shape tool, ya. Shape tool fungsinya untuk mengubah garis termasuk outline pada objek. Nah, ini shape tool. Nah, kalau kalian melihat ada tanda segitiga hitam seperti ini artinya di sini masih ada objek yang lain. Jadi kalian tinggal dekatkan kursornya ke segitiga hitam lalu klik. Nah, dia akan muncul. Di sini akan ada banyak tool-tool yang lainnya, ya, kayak smear, twin, attach, reveal, smooth, dan loghan. Ya. Oke. Selanjutnya ada crop. Ya, di sini ini adalah crop tool, fungsinya untuk memotong bagian objek yang diinginkan. Objek ini ada knife, ada virtual segment delete, ada eraser. Nah, knife fungsinya untuk memotong objek, virtual segment memotong bagian objek yang berpotongan. Ya. Kalau eraser fungsinya untuk menghapus. Di bawahnya ada zoom. Ya. Ada zoom, fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan sebuah gambar atau sebuah drawing Windows. Sementara di sini ada pen atau hand. Nah, dia fungsinya untuk menggeser, ya, menggeser tampilan daripada drawing Windows. Nah, selanjutnya di sini ada freehand. Nah, ada freehand di sini fungsinya untuk menggambar garis atau kurva. Ya. Terus ada bezier, ada fan, ada spline, polyline, 3-point group, smart drawing. Nah, ini fungsinya hampir mirip-mirip. Fungsinya untuk membuat garis, kurang lebih. Nah, selanjutnya di sini ada artistic media tool. Artistic media tool ini untuk menggambar garis dan kurva yang bentuknya artistik. Ya, jadi kayak
kalian melukis dengan menggunakan kuas, kurang lebih seperti itu. Nah, di bawahnya lagi ini ada rectangle tool ya. Rectangle fungsinya untuk membuat objek berbentuk kotak atau rectangle. Terus di sini ada ellipse. Ellipse fungsinya untuk menggambar ellipse atau menggambar lingkaran gitu ya. Selanjutnya di bawahnya ini ada polygon. Ya, polygon ini untuk membuat polygon atau segi dengan beberapa beberapa segmen atau beberapa garis, tinggal diatur mau polygon 5, 6, 7 dan sebagainya. Di polygon ketika kalian pilih segitiga kecil hitamnya, di sini akan muncul beberapa tool yang lainnya. Ada star, ada compact star, ada graph paper, ada spiral, ada basic shape, ada arrow shape, ada flowchart, ada banner shape, ada callout shape, dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal kalian pilih sesuai kebutuhannya yang mana. Selanjutnya di bawahnya ini ada teks ya. Nah, teks ini fungsinya untuk membuat teks. Sementara di bawahnya lagi ada table. Nah, fungsinya untuk membuat table. Ini ada parallel dimension untuk menentukan ukuran sebuah lembar kerja atau sebuah garis atau sebuah bentuk, berapa ukuran dari masing-masing desain yang kalian buat ya. Horizontal atau vertikal. Nah, ini untuk angle dimension, jadi berapa derajat kemiringannya. Intinya di sini kalian bisa menentukan berapa ukuran sebenarnya dari desain yang kalian gambar, kurang lebih seperti itu. Nah, ini straight line connector, break angle connector, rounded break angle connector. Ini biasanya untuk membuat flowchart, jadi kayak hubungan dari satu objek ke objek yang lain. Nah, ini bisa kalian gunakan misalkan untuk bikin seperti apa ya, struktur organisasi atau langkah-langkah kerja dari bagian A menuju bagian B dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Di sini, nah ini ada efek-efek pada gambar vektor. Nah, misalkan ini ada drop shadow, ada contour, ada blend, distort, envelope, extrude dan lain sebagainya. Nah, di sini ada transparent tool. Terus ada color dropper. Nah, ini untuk mencari warna yang diinginkan atau mencari sampel warna. Ketika kita susah mencari warna di palet warna, maka gunakan color dropper untuk mengambil sampel warna dari objek yang lain. Ya, ini untuk interactive fill. Nah, untuk pemberian warna dengan interaktif. Nah, misalkan pemberian warna dengan gradasi warna, dengan mesh fill dan lain sebagainya. Di sini ini ada smart fill tool. Ini untuk memberikan warna dengan pintar, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu sekilas tentang tool-tool yang ada di toolbar ini. Ya. Nah, mungkin itu penjelasan tentang toolbar. Dari video tadi udah kalian analisis. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari video yang tadi? Ya, silakan. Toolbar tiba-tiba hilang itu gimana? Toolbarnya hilang ketika kalian sedang membuat desain. Oh. Nah, oke, ini yang sering terjadi nih. Ini yang sering terjadi ketika apalagi kalian yang pemula memulai sebuah aplikasi. Nah, ketika kalian mendesain, tahu-tahu kalian keklik, misalkan auto close kalian tanpa sadar, terus ada tool yang hilang. Toolnya hilang. Kalian cari-cari di mana nih, kalau ketemu nih toolnya. Padahal saya harus bikin kotak, harus bikin lingkaran, sementara toolnya nggak ada. Nah, caranya simpel, gitu ya. Kalian tinggal pilih menu utama pada CorelDRAW. Nah, di situ ada window.
Dari situ akan muncul nama-nama tool-tool yang yang muncul dan yang tidak muncul. Biasanya yang muncul di tampilan depan itu yang sudah terchecklist. Nah, yang belum terchecklist itu biasanya belum muncul di tampilannya. Misalkan kayak tadi toolbarnya hilang. Nah, toolbarnya itu bisa saja tadinya sudah terchecklist, tapi kalian close sehingga checklistnya hilang. Untuk memunculkan lagi, tinggal pilih Windows, cari misalkan toolbarnya ada checklist, pilih checklist, maka dia akan muncul lagi di tampilan lembar kerja kalian. Kurang lebih itu buat memunculkan tool, ya, memunculkan toolbarnya. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Gak ada? Oke, cukup. Kalau nggak ada, kita saya Bapak kasih LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, ini silakan dikerjakan, didiskusikan sesuai pengelompokan yang tadi ya. Tadi sudah dibagi kelompoknya, jadi silakan kalian bergabung per kelompoknya masing-masing. Nah, ini LKPD-nya silakan diambil. Ya, ini silakan. Ini LKPD-nya. Bagi. Tadi udah kan? Nah, oke. Ini langkah kegiatannya diskusikan dengan kelompok permasalahan yang diberikan pada KPD ini. Nah, ini ada 2 masalah. Setelah mengerjakan, siapkan perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya pelajari bahan ajar dan video pembelajaran yang sudah di-share pada WhatsApp group. Dan tadi di-share ya. Nah, ini soalnya diskusikan dalam kelompok Anda tentang pembuatan gambar di bawah ini menggunakan tool atau fungsi fitur manakah yang digunakan dalam aplikasi CorelDRAW. Nah, ini gambarnya. Silahkan diskusikan. Gambar ini bikinnya dari apa sih? Selanjutnya poin kedua, diskusikan Anda analisis gambar dan jelaskan perbandingan. Ini ada 2 gambar. Ada gambar bitmap, ada gambar vektor. Nah, silakan. Kalau tidak cukup di lembar ini, kalian bisa pakai di lembar belakangnya. Di belakang ini kan kosong nih. Silakan tulis di sini. Waktunya di sini ada durasi 40 menit, ya. Jadi 40 menit kalian harus sudah selesai. Oke, silakan diselesaikan. Oke, ini ada teman kalian presentasi sambil ini diperhatikan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aura dan Abdul. Soalnya saya persilakan. Soal diskusi 1. Diskusikan dengan kelompok Anda tentang pembuatan gambar di bawah ini menggunakan tool dan fungsi fitur manakah yang digunakan dalam aplikasi CorelDRAW. Gambar Batman. 1. Buat new dokumen. 2. Atur nama file, ukuran dan lembar kertas. 3. Buat oval lalu pen tool lalu tentukan titik sudut. 4. Klik kanan pada garis lalu pilih tool kurva lalu lengkungkan pada garis sesuai gambar hingga sesuai dengan logo Batman.
menjelaskan perbandingan gambar bitmap dengan vektor. Bitmap adalah gambar ketika diperbesar gambarnya akan pecah. Gambar bitmap lebih terlihat seperti objek asli, sedangkan vektor gambar digital hasil kombinasi titik dan garis. Gambar vektor terlihat lebih seperti animasi. Gambar vektor ketika diperbesar tidak akan pecah. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kita boleh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, LKPD-nya disimpan di meja aja. Nah, yang lain? LKPD nanti yang belum nanti dikumpulkan. Oke, untuk selanjutnya materi mungkin sudah cukup ya. LKPD sudah dikerjakan. Selanjutnya ada evaluasi post test. Jadi Bapak sudah share di grup WA. Silahkan dibuka grup WA-nya. Nanti silahkan dikerjakan post testnya. Oke, udah? Udah ya? Udah masuk jawabannya. Terima kasih untuk yang udah mengerjakan kuisnya. Pembelajaran hari ini sudah berakhir. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan terkait materi pembelajaran hari ini? Ada yang siap menyimpulkan? Yuk, silakan. Lebih memahami tentang aplikasi CorelDRAW dan bagian-bagian yang ada di CorelDRAW beserta fungsinya. Ya, nah untuk materi hari ini ya kita sudah membahas tampilan aplikasi sebuah CorelDRAW ya. Jadi dengan materi tadi harapan Bapak sih kalian bisa tadi yang dibilang ya lebih memahami tampilan dari aplikasi pengolah gambar berbasis vektor. Nah, terus tool itu fungsinya buat apa, terus area-area dari sebuah tampilan aplikasi CorelDRAW itu apa saja. Nah, kurang lebih itu ya. Selanjutnya terima kasih Bapak ucapkan buat tadi yang sudah kasih masukan, kasih pertanyaan, terus yang sudah presentasi dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita masih ke materi pengolahan gambar berbasis vektor. Namun nanti yang akan kita bahas adalah kita lebih ke prakteknya, pembuatan ya. Misalkan tadi sudah dijelaskan ada pen tool itu untuk apa fungsinya. Nah, nanti kita teknis pembuatan pen tool itu misalkan membuat garis-garis seperti apa, terus membuat kotak seperti apa dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan. Bapak tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan pimpin doa untuk sebagai doa penutup ya. Setelah belajar ada kita doa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.